Pernah kebayang nggak sih mengubah uang seharga kopi jadi 1 miliar rupiah? Kedengarannya mustahil ya, tapi dengan instrumen yang namanya ETF, mimpi ini sebenarnya jauh lebih mungkin dari yang kita kira. Yuk kita kulik bareng-bareng gimana caranya mulai dari nol. 1 miliar rupiah. Buat sebagian besar dari kita, angka ini kayaknya gede banget, kayak puncak gunung yang tinggi banget buat didaki. Tapi gimana kalau saya bilang dengan strategi yang pas dan tentunya kesabaran, kita semua bisa kok mulai pendakian itu. Ini bukan soal untung-untungan, ini soal membangun kekayaan kita sendiri setahap demi setahap. Terus, pertanyaan paling gedenya, mulainya dari mana kalau modal kita pas-pasan? Gimana caranya sebuah perjalanan ribuan kilometer bisa dimulai dengan langkah yang, ya ampun, kecil banget? Jawabannya, cuma butuh Rp16.000. Serius, beneran, ini seharga secangkir kopi di kafe. Inilah modal awal yang bisa membuka jalan kita menuju 1 miliar. Gila kan? Yuk kita lihat gimana caranya angka sekecil ini bisa jadi fondasi buat sesuatu yang masif. Oke, di bagian pertama ini, kita akan meletakkan fondasinya dulu. Kita bakal kenalan sama sebuah kendaraan super yang bisa bikin mimpi 1 miliar rupiah ini jadi kenyataan. Nah, jadi apa sih kendaraan rahasia ini? Namanya Exchange Traded Fund, atau kita singkat aja ETF. Anggap aja ini tiket emas buat kamu biar bisa ikutan investasi di perusahaan-perusahaan paling top di dunia dengan cara yang gampang banget. Coba dibayangin ETF itu kayak gini. Daripada kamu beli satu jenis buah aja, mending kamu beli satu keranjang yang isinya udah macam-macam buah pilihan. Nah, ETF itu persis kayak gitu. Dia itu semacam paket atau keranjang yang isinya saham dari banyak banget perusahaan keren. Nah, ini dia nih kekuatan utamanya, diversifikasi. Cuma dengan beli satu unit ETF aja, kamu itu secara otomatis langsung punya sepotong kue kecil dari raksasa kayak Apple, Google, Netflix, bahkan ratusan perusahaan top dunia lainnya. Jadi resiko kamu kesebar dan potensi keuntunganmu jadi makin luas. Keren banget kan? Jadi, poin paling pentingnya adalah ini. Kamu nggak perlu pusing-pusing lagi nganalisis dan milih saham satu-satu. Itu kan kerjaan yang rumit banget dan beresiko, apalagi buat kita yang pemula. ETF ini benar-benar menyederhanakan semuanya. Oke, buat bisa beli keranjang saham ini, kita kan butuh pasarnya atau platformnya ya. Nah, milih platform yang tepat itu krusial banget, terutama soal keamanan. Di sini, kita akan pakai contoh aplikasi XTB. Kenapa harus XTB? Yuk kita lihat. Sejarah sebuah perusahaan itu penting loh. XTB ini udah ada dari tahun 2002. Artinya, mereka ini udah teruji sama waktu. Bahkan pernah selamat melewati krisis keuangan global tahun 2008 yang heboh itu. Dan yang paling penting buat kita di Indonesia, sekarang mereka sudah resmi diregulasi oleh OJK. Kalau kita rangkum, ada beberapa alasan kuat nih. Pengalaman mereka yang panjang itu bukti kalau mereka bukan pemain baru. Mereka juga dipercaya jutaan pengguna di seluruh dunia, jadi reputasinya bagus. Statusnya sebagai perusahaan publik juga maksa mereka buat selalu transparan. Dan yang paling penting, stempel OJK itu adalah jaminan keamanan dana kita di Indonesia. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, bagian prakteknya. Yuk kita lihat langkah demi langkah gimana caranya kamu bisa mulai investasi pertamamu. Prosesnya bener-bener dibikin gampang banget kok, cuma ada 5 langkah simple ini. Mulai dari download aplikasi sampai akhirnya kamu bisa beli ETF pertamamu. Semuanya dirancang biar kita sebagai pemula nggak pusing, tinggal ikutin aja alurnya. Nah ini dengerin baik-baik ya. Ini penting banget. Pastikan nama di rekening bank atau e-wallet yang kamu pakai buat deposit itu sama persis, huruf per huruf, dengan nama yang kamu daftarkan di akun XTB. Ini penting banget buat mencegah masalah pas deposit, dan ini juga bagian dari peraturan anti pencucian uang. Nanti pas pertama kali beli, mungkin kamu bakal lihat statusnya pending, terus bingung. Loh kok gini? Tenang aja, itu normal banget. Ingat, kita ini investasinya di pasar global. Jadi pas di sini udah malam, pasar saham di Amerika Serikat itu justru baru buka. Jadi pesanan kamu akan diproses pas mereka mulai aktivitas. Intinya sabar aja ya. Oke, setelah kita ngerti cara praktisnya, yuk kita balik lagi ke gambaran besarnya. Gimana sih caranya tindakan-tindakan kecil yang konsisten ini bisa ngebawa kita ke tujuan akhir, yaitu 1 miliar rupiah. Ini dia keajaiban yang namanya efek bola salju, atau kalau istilah kerennya compounding interest. Coba lihat deh perbedaannya. Kalau kamu cuma nabung 500.000 sebulan, setelah 23 tahun kamu bakal punya 138 juta. Tapi kalau uang itu kamu investasikan, angkanya berpotensi tumbuh jadi 1 miliar. Jauh banget kan? Ini bukan sulap, ini matematika, di mana uang kamu yang kerja buat kamu bukan sebaliknya. Dan kata-kata dari investor legendaris Warren Buffett ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna.
Intinya, investasi itu adalah permainan kesabaran. Kuncinya itu konsisten dan punya pandangan jangka panjang, bukan cuma nyari untung cepat. Dan pada akhirnya, semuanya balik lagi ke satu pertanyaan simpel. Perjalanan ke 1 miliar ini nggak harus dimulai dengan modal jutaan. Bisa dimulai dengan Rp16.000 hari ini juga. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu siap nggak buat ambil langkah pertama itu?